Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tahu enggak kalau setiap dari kita itu diciptakan semuanya tidak ada yang sama persis. Oh, berarti artinya kita semua ini istimewa. Wah, luar biasa ya Tuhan kita itu. Yuk, semuanya yang dirinya istimewa sama-sama bilang yes. Sekali lagi yang keras, bilang yes. Oke, yuk sama-sama kita mau pujikan satu lagu ini dengan semangat. Siapa
letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau jadi seperti itu. Kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Taruh tangan kananmu di dada dan nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama lagu ini ya. Apa kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sambil angkat tangan kananmu kita nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Mari adik-adik yang mau menjadi seperti Tuhan hati ini, jadi seperti Tuhan, mau murah hati, mengasihi Tuhan selalu. Mari letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi Mari adik-adik, kita mau berdoa. Tirukan doa Kak Amsal ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, inilah inilah doa kami. doa kami. Kami rindu Kami rindu memiliki memiliki hati hati dan karakter dan karakter yang sama seperti-Mu Tuhan. yang sama seperti-Mu Tuhan. Ajari kami Ajari kami melalui melalui firman Tuhan firman Tuhan yang akan yang akan kami kami dengarkan dengarkan dan kami lihat. dan kami lihat. Ajar selalu kami Tuhan Ajar selalu kami Tuhan untuk menjadi untuk menjadi pelaku firman-Mu. pelaku firman-Mu. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami siap kami siap untuk untuk mendengarkan mendengarkan dan melakukan dan melakukan firman-Mu. firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Haris. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya, sekalipun melalui online ini. Siapa yang hari ini rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Ya, kita semua pasti rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dengan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, ambil sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Beri pengertian kepada setiap kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat memahami firman-Mu yang disampaikan pada hari ini, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Adik-adik, siapkan ya Alkitabnya dan juga buku catatannya. Hari ini Kak Haris akan menceritakan kisah dari tokoh yang bernama Deborah dan Barak. Kisah ini diambil dari Kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24. Bagaimana ya kisahnya tentang Deborah dan Barak? Yuk kita baca sama-sama kisah tentang Deborah dan Barak ini. Sebelum Kak Haris menjelaskan tentang kisah Deborah dan Barak, Kak Haris akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi dan keadaan bangsa Israel pada zaman itu. Pada zaman itu setelah Yosua mati, bangsa Israel ini tidak punya pemimpin adik-adik. Hal ini membuat bangsa Israel ini berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka kembali menyembah berhala. Hal tersebutlah yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel.
Tuhan memberikan hukuman sebagai pembelajaran kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini bertobat. Ketika Tuhan menghukum bangsa Israel dengan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa asing, bangsa Israel ini berseru-seru pada Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan supaya ada seorang yang memimpin bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari bangsa asing itu. Oleh karena Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan menjawab doa bangsa Israel itu, dan Tuhan mendatangkan atau mengutus seorang yang bernama Otniel. Nanti adik-adik bisa baca kisah tentang Otniel di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. Setelah Otniel mati, Tuhan mengutus Ehud untuk memimpin bangsa itu. Adik-adik juga bisa baca di Hakim-Hakim 3 ayat 12-30. Setelah Ehud mati, orang-orang Israel ini kembali berbuat yang jahat di mata Tuhan. Kita baca ya adik-adik, mulai Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama. Perikopnya berjudul Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, waktu itu tidak ada lagi pemimpin setelah Ehud mati. Akhirnya bangsa Israel ini kembali lagi berbuat yang jahat di hadapan Tuhan. Berbuat yang tidak benar, berbuat dosa di hadapan Tuhan. Akibat dari perbuatannya, di ayat kedua kita bisa lihat. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Hasoret Hagoyim. Jadi, bangsa Israel ini diserahkan kepada raja Kanaan yang bernama Yabin. Yabin ini punya panglima tentara yang bernama Sisera. Sisera inilah yang menyiksa bangsa Israel. Kita baca di ayat ketiga. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Karena begitu lamanya adik-adik, 20 tahun loh. Coba kita bayangkan, 20 tahun itu waktu yang singkat atau enggak? 20 tahun itu pasti waktu yang lama adik-adik. Bangsa Israel mengalami penindasan oleh Sisera. Akibat hal tersebutlah bangsa Israel itu kembali berseru pada Tuhan. Bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, memohon supaya dibebaskan dari penindasan itu pastinya. Namun pada saat itu juga adik-adik, ada seorang nabi yang bernama Deborah. Kita baca di ayat yang keempat. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ya, zaman itu, waktu kesusahan itu ada seorang nabi yang bernama Deborah. Seorang nabi itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Orang yang bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan itu. Dan tugasnya adalah menyampaikan apa yang ia terima dari Tuhan. Di sini ia menyampaikan apa yang ia terima kepada Barak. Sebagaimana kita tahu adik-adik, Barak ini adalah seorang pimpinan tentara Mesir pada saat itu. Kita lanjutkan ya di ayat yang kelima. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa
10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku di sini adalah Tuhan, akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi Deborah ini menyampaikan kepada Barak selaku pimpinan tentara pada saat itu. Ia menyampaikan bahwa Tuhan akan berperang bagi bangsa Israel. Tuhan akan mengalahkan Sisera. Tuhan akan menggerakkan Sisera dan menyerahkan Sisera ini ke dalam tangan Barak. Namun apa yang terjadi adik-adik? Barak sebagai seorang pemimpin tentara Israel, seharusnya ia langsung berangkat. Seharusnya ia memiliki keberanian dan percaya bahwa firman yang disampaikan oleh Deborah ini pasti terjadi. Tapi Barak tidak seperti itu, adik-adik. Barak ragu-ragu dengan apa yang disampaikan oleh Deborah. Sehingga Barak menjawab kepada Deborah di ayat ke-8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Di sini menggambarkan bahwa Barak ini sekalipun dia seorang pemimpin tentara, dia kurang percaya diri dan kurang percaya kepada firman yang disampaikan oleh Deborah. Akibatnya adalah di ayat ke-9. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ya, akibat dari Barak tidak mau langsung bergerak sesuai dengan firman Tuhan. Akibat Barak ragu-ragu akan firman Tuhan, dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Seharusnya ia mendapatkan kehormatan. Seharusnya dialah yang mengalahkan Sisera. Namun yang terjadi adalah Barak tidak mendapatkan itu. Karena Tuhan berfirman bahwa Sisera akan diserahkan ke dalam tangan seorang perempuan. Dan selanjutnya mereka berjalan maju menuju medan perang. Kita lanjut di ayat 14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah hari Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Hazoret Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Jadi di sini Barak beserta Deborah maju ke medan perang beserta dengan pasukannya. Dan ketika di medan perang itu, bukan karena kekuatan Barak, bukan karena jumlah pasukan Barak yang banyak, bukan karena Deborah juga, tetapi karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Tuhan yang mengacaukan Sisera serta keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Tuhan yang berperang bagi mereka, yang membuat Sisera akhirnya ketakutan dan ia turun dari keretanya. Ia berlari dengan menggunakan kaki, tidak lagi dengan kereta. Ia berjalan kaki, adik-adik. Padahal ia punya kereta, karena ketakutan ia turun dari kereta dan ia berjalan kaki. Kita lanjutkan di ayat 17. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki
melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Jadi ada hubungan yang erat antara Heber dengan Raja Hasor, yaitu Yabin, rajanya Sisera. Sehingga Sisera itu datang kepada Yael. Dia merasa aman pastinya datang ke situ. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat ya kisah selanjutnya. Di ayat 18. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk. Jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Ya, Sisera haus karena sudah berlari. Dia berlari kabur, melarikan diri dari peperangan. Dia pastinya haus. Dia minta minum kepada Yael. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu. Diberikannya lah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu. Jadi Sisera ini memiliki pesan kepada Yael itu. "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah tidak ada." Jadi Sisera ini pesan kepada Yael, kalau ada orang yang tanya, "Ada orang di sini enggak?" Jawab aja tidak. Sisera itu pesan seperti itu kepada Yael. Tapi apa yang terjadi di ayat 21? Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Jadi ketika Sisera ini kelelahan, dia tidur, Yael lah yang mengalahkan Sisera. Di sini kita bisa belajar adik-adik. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggenapi rencananya. Tuhan sudah berfirman kepada Deborah bahwa Sisera akan diserahkan kepada Barak. Tapi Barak itu yang seharusnya berjalan sendiri mengalahkan Sisera bersama dengan Tuhan pastinya. Namun ia ragu-ragu dan akhirnya Barak tidak memperoleh kehormatan itu yang seharusnya ia dapat. Tapi Tuhan memakai orang lain. Orang yang pada zaman dulu dipandang sebelah mata, yaitu Yael, seorang perempuan. Karena pada zaman dahulu seorang perempuan ini dipandang sebelah mata. Yael pun mengalahkan Sisera. Di sini kita bisa belajar adik-adik bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggenapi rencananya. Tuhan bisa memakai kakak, Tuhan bisa memakai adik-adik yang ada melihat YouTube saat ini. Tuhan bisa memakai kita semua untuk menggenapi rencananya. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita masing-masing. Pastinya Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya itu menjadi berkat bagi sesama, menjadi garam dan terang dunia. Tuhan pasti akan memakai kita, namun kita tidak boleh diam aja, adik-adik. Ada hal yang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Ada 3 poin singkat yang akan kakak bagikan. Tuhan itu sanggup memakai siapapun, termasuk kita semua. Tuhan pasti akan memakai kita, namun kita tidak boleh diam aja. Catat ya, yang pertama, kita harus hidup benar dan melekat dengan Tuhan. Tuhan bisa memakai kita kapanpun, dimanapun. Namun bagian kita adalah kita harus hidup benar dan melekat kepada Tuhan. Karena dengan hidup benar dan kita melekat dengan Tuhan,
kita akan semakin peka, kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi mulai saat ini, marilah adik-adik kita belajar untuk semakin melekat kepada Tuhan dan hidup benar. Dengan cara kita disiplin rohani. Kita rajin beribadah sekolah minggu melalui YouTube maupun melalui Zoom. Kita rajin membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Dan kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Kita belajar ya adik-adik disiplin rohani. Supaya kita bisa semakin mengerti, semakin peka apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan mengutus kita, kita sudah siap untuk melakukannya. Tidak ragu-ragu lagi, kita tidak bertanya-tanya lagi, tapi kita bisa menangkap pesan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita akan bisa memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri, adik-adik. Mempersiapkan diri, kakak bagi dua, mempersiapkan diri secara rohani dan juga mempersiapkan diri untuk kehidupan sehari-hari. Mempersiapkan diri secara rohani itu penting, adik-adik. Bagaimana kita mempersiapkan diri secara rohani? Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ayo kita belajar untuk membaca firman Tuhan, satu hari, satu pasal. Setiap hari secara konsisten, secara berurutan setiap hari, tidak ada yang bolong. Ayo kita belajar, persiapkan rohani kita, supaya kita ini bisa kuat adik-adik. Kita tidak mudah tertipu oleh tipu daya yang iblis tawarkan. Kita harus tahu firman Tuhan, karena kehidupan kita ini pasti akan banyak tantangan dan rintangan. Kita harus mempersiapkan diri di dalam kerohanian kita. Ketika kita sudah siap secara rohani, maka kita tidak akan mudah marah, kita tidak akan mudah kecewa. Kita akan bisa senantiasa bersukacita dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, ayolah kita persiapkan diri secara rohani dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kemudian mempersiapkan diri untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan itu sudah memberikan talenta kepada setiap kita. Di kisah tadi kita lihat bahwa perempuan itu pada zaman itu dianggap sebelah mata, dianggap lemah, tidak terpandang. Tapi Tuhan bisa pakai Deborah maupun Yael untuk menggenapi rencana Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita, adik-adik. Sekalipun kita punya kelemahan, Tuhan sudah memberikan yang namanya kelebihan, yaitu kemampuan, yaitu bakat, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita tidak pandai untuk olahraga, tapi Tuhan sudah memberikan kepandaian yang lain kepada kita. Mungkin ada yang tidak pandai olahraga, tapi Tuhan beri kepandaian di dalam matematika atau di dalam hafalan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, adik-adik. Kita semua pasti punya kelemahan. Kakak juga punya kelemahan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan hidup kita. Kita mempersiapkan diri kita. Ketika kita merasa kita lemah di dalam matematika, ya kita mempersiapkan diri untuk belajar matematika itu. Jangan menganggap remeh pelajaran yang kita tidak bisa. Kita harus lebih rajin belajar lagi untuk pelajaran yang kita tidak bisa. Jika pelajaran yang kita bisa, hafalan mungkin kita belajar 1 jam. Tapi kalau matematika kita lemah, kita belajarlah lebih lagi. Kita belajar 2 jam. Kita mempersiapkan diri supaya nanti ketika ujian kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Kakak juga mempersiapkan diri. Tuhan memakai kakak untuk menyampaikan firman pada hari ini. Kakak tidak langsung menyampaikan seperti ini, tapi kakak perlu persiapan terlebih dahulu. Kakak membaca berulang kali firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada adik-adik semua. Kakak persiapkan alat-alat yang kakak pakai ini, supaya kakak dapat menjelaskan firman Tuhan ini dengan baik. Jadi kita perlu mempersiapkan diri. Karena Tuhan bisa memakai kita kapanpun dan dimanapun kita berada.
Oleh karena itu persiapkan diri. Tuhan itu akan memakai kita asal kita mau, tapi tidak cukup hanya untuk mau. Tapi kita harus siap. Ketika kita siap, Tuhan mengutus kita. Tuhan memakai kita. Kita akan bisa menjalankan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Oleh karena itu persiapkan adik-adik secara rohani dan secara kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini juga penting bagi hidup kita. Jangan merasa minder atau jangan merasa rendah diri. Jangan takut. Jangan merasa, aduh aku nggak bisa ini. Udahlah orang lain aja. Padahal Tuhan ingin memakai kita, tapi kita merasa minder. Akhirnya kita nggak dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai orang lain. Jadi nggak usah merasa minder, hati-hati. Sekali lagi kakak katakan, sekalipun kita punya kelemahan, Tuhan sudah memberikan talenta atau kemampuan yang lebih bagi kita. Sekalipun kita punya kelemahan, Tuhan bisa memakai kita, asalkan kita mau dan kita siap. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah takut, jangan pernah merasa rendah diri. Karena minder, takut, rendah diri itu digunakan oleh iblis supaya kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh karena itu kita belajarlah untuk melekat kepada Tuhan di poin yang pertama tadi, supaya kita tidak lagi takut, tidak minder, tidak merasa rendah diri. 3 poin ini secara sederhana yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan, karena kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Kakak ulang secara singkat. Yang pertama, hidup benar dan melekat kepada Tuhan. Yang kedua, persiapkan diri kita secara rohani kita dan juga secara kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, jangan minder, jangan rendah diri, dan jangan takut. Tuhan akan memakai kita. Kakak percaya, adik-adik yang mendengarkan saat ini, akan Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan akan memakai adik-adik begitu luar biasa di kemudian hari. Apapun yang adik-adik rasakan saat ini, jika ada kelemahan, mungkin adik-adik ada yang merasa minder, ada yang merasa takut, belajarlah untuk melekat kepada Tuhan, supaya rasa takut, rasa minder itu hilang, dan adik-adik siap untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Angkat tangannya. Ya, kita semua pasti mau dipakai oleh Tuhan. Tapi ingat adik-adik, tidak cukup hanya mau dipakai oleh Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri, melakukan bagian kita. 3 poin yang kakak sampaikan tadi, kerjakanlah dalam kehidupan sehari-hari. Kakak percaya, sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, Tuhan sudah sediakan bagi adik-adik semua. Sebelum kakak akhiri, marilah kita baca ayat firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita di dalam Zakaria 4 ayat 6 bagian B. Zakaria 4 ayat 6 bagian B. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama Zakaria 4 ayat 6 bagian B. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kita akan dipakai oleh Tuhan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi karena firman Tuhan yang mengutus kita, karena Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menyertai hidup kita. Oleh karena itu persiapkan diri kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Sampai jumpa di ibadah GSKI Bethany Kids Ministry minggu depan.
Semoga firman yang kakak sampaikan ini memberkati kita semua. See you and God bless you. Yuhu, hello yellow, shalom adik-adik, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat ya. Sekarang Kak Rahel mau jalan-jalan pagi bentar. Siapa yang mau ikut ayo? Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Ada mobil, dadah mobil. Wah, ada tempat duduk nih. Kayaknya asik, kesana ah. Ya, tapi agak becek. Jalan lagi aja kali ya. Jalan serta Yesus. Oh iya, by the way, firman kita hari ini kan tentang Deborah, seorang hakim wanita yang sangat pemberani. Deborah biasa duduk di bawah pohon korma di pegunungan Efraim. Gimana kalau kita bikin aktivitas prakarya tempat pensil duduk tema Deborah? Yuk, kita mulai siapkan alat dan bahan-bahannya. Yang pertama, kita mau siapkan kertas karton. Di sini Kak Rahel pakai kertas asturo ya. Lalu ada kertas lipat, juga ada krayon, pensil warna boleh, spidol warna juga boleh. Lalu ada gunting, terus lem dan perekat lain. Kak Rahel di sini pakai double tape. Terus ada apa lagi ya? Ada penggaris. Lalu, nah ini, ada yang geprek tapi bukan ayam. Iya, kertas warnanya Kak Rahel sudah penyet semua ya. Terus Kak Rahel juga siapkan 2 sedotan. Nah, untuk jumlahnya bebas ya, terserah kalian. Lalu ada botol plastik yang sudah dipotong. Setelah itu ada spidol dan pensil. Supaya bibir botol plastik yang habis dipotong itu tidak melukai jari kalian. Nah, Kak Rahel ini mau kasih tips and trick nih, biar nggak melukai jari kalian. Kalian harus bungkus dengan isolasi satu sisi. Bisa isolasi coklat atau isolasi yang bening. Tapi di sini kebetulan Kak Rahel pakai isolasi yang warna hitam ya. Nah, seperti ini caranya. Kita mau bungkus ya pinggir-pinggir botol atau bibir botol yang sudah dibelah jadi 2 ini. Nah, terus juga tadi kalian juga lihat Kak Rahel ada mengukur dengan penggaris itu untuk tinggi botolnya berapa. Kak Rahel tadi sudah dapatkan kalau Kak Rahel tingginya 14 cm adik-adik. Langkah selanjutnya kita mau ambil kertas karton yang tadi sudah kita siapkan ya. Kak Rahel pakai warna biru. Kalau bisa kalian juga warna kartonnya jangan warna yang gelap, karena kita akan gambar di karton ini. Ya, kita mau gambar bukit-bukit gitu. Adik-adik boleh kasih rumput, kasih bunga. Lalu Kak Rahel juga sudah dapatkan ukuran tinggi botolnya tadi 14 cm. Kak Rahel ukur 14 cm dari bawah ke atas. Setelah itu, Kak Rahel potong. Sekarang kita mau bungkus botol plastiknya dengan kertas karton yang tadi sudah kita warnai dan kita gambar bukit-bukit. Nah, ini kakak tempelkan dengan isolasi 2 sisi atau double tape. Seperti ini ya adik-adik. Kalian juga bisa pakai lem atau perekat lainnya. Ya, dibuka dulu perekatnya, lalu ditempelkan. Nah, caranya juga tinggal letakkan di meja, lalu diputer-puter. Ya, puter. Ya, gitu ya. Seperti itu adik-adik. Dan biar lebih kuat, kakak kasih perekat lagi di akhir karton. Karena kakak punya sisa kertas warna yang besar ini, jadi kakak mau buat pohonnya pakai kertas warna hijau yang besar ini ya. Kalau adik-adik boleh pakai kertas lipat. Nah, ini kakak juga kasih tips and trick lagi supaya sekali gunting kita bisa dapat bentuk daun yang banyak adik-adik. Seperti ini ya, kalian bisa lipat-lipat
seperti kalau mau membuat kipas atau mungkin kalian bisa tumpuk-tumpuk. Setelah itu gunting pola daunnya secara bersamaan supaya kita bisa dapat polanya. Satu kali gunting dapat polanya banyak. Seperti itu ya adik-adik. Lalu kita tempelkan satu dengan yang lainnya daun-daunnya supaya menyerupai bentuk pohon. Nah, setelah itu kita akan tempelkan juga di sedotan. Nah, sudah jadi pohonnya. Sekarang waktunya kita tempelkan pohon ini ke badan botolnya. Seperti ini ya. Terserah sih lokasinya mau di mana, tapi Kak Rahel pilih yang di belakang. Oke, yang terakhir kita ambil kertas warna atau kertas lipat. Setelah itu kita mau tulis ayat hafalan. Siapa yang masih ingat ayat hafalan kita hari ini? Ayo. Ya, betul. Ada di Zakaria pasal keempat ayat yang 6b. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan alam semesta. Setelah menulis ayat hafalan, kita mau gunting ya. Nah, kalian untuk yang kesulitan, kalian boleh menggunakan bantuan penggaris. Kalian boleh bentuk dulu dengan penggaris. Tapi Kak Rahel langsung gunting aja ya, karena Kak Rahel mau bentuknya memang nggak beraturan seperti ini. Jadi bebas-bebas aja. Kalau kalian punya bentuk lain, mau dibentuk hati juga boleh, terserah kalian. Seperti ini ya adik-adik. Dan jangan lupa ditempelkan di tempat pensil tadi. Kak Rahel pilih tempel di pohonnya. Tada, hasilnya seperti ini adik-adik. Lucu kan? Kalian bisa bikin sendiri di rumah dan bisa kalian gunakan untuk merapikan alat tulis yang berantakan di meja kalian. Jangan lupa juga untuk post di Instagram dan tag @BetaniKidsMinistry. Sampai jumpa. Kak Rahel tunggu ya. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Sekarang kita mau tutup ya dengan kita berdoa sama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu memuji Engkau, menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat mulut kami, lewat suara kami, nyanyian kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Papa mama kami, adik-adik kami, kakak kami, semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai dan menyertai. Tuhan Yesus, berkati kami supaya semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.